Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja taklim ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah ini, kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh mereka dan ibadah mereka. Ya Allah, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu. Ya Allah. Dan juga bertawasul dengan Fatihah ini kita berdoa, kalau ada di antara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, ya Allah, jika diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia. Ya Allah, menurut Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluasan rezeki kepada kita semua, juga rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita ya Allah, keturunan kita ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka ya Allah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini sudah memasuki malam yang ke-25 bulan Rajab. Seperti dalam sejarah biografi ke Rasulullah SAW, tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah yang diturunkan ke dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, yang juga bukan hanya diwajibkan ke Rasulullah, tapi juga diwajibkan kepada seluruh umat Rasulullah yang baligh dan berakal sehat, yaitu menunaikan sholat
5 waktu, menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, disinilah kenapa perintah sholat ini begitu dahsyat, sehingga perintah sholat ini tidak cukup. Perintah sholat ini tidak cukup hanya sekedar dengan melalui perintah Allah, misalnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Tapi selain dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang memerintahkan yang namanya ibadah sholat 5 waktu, juga Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwa. Ada satu hadis sahih. Saya cek hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang hafal hadis ini. Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali yang nanti akan dihisab, yang akan dihitung pada hari kiamat kepada setiap hamba Allah, yaitu sholatnya. Nah, ini dahsyat sekali kata Rasulullah. Idza shaluhat, kalau sholatnya betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, kalau sholatnya betul-betul seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau sholatnya betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh dan komprehensif, maka jaminan dan garansi dari Rasulullah, soluha sairu amali, seluruh amal perbuatannya di sisi Allah pun akan baik dan akan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tapi wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, artinya tidak seperti yang diinginkan menurut aturan syariat secara utuh. Maaf, mungkin boleh jadi tata cara sholatnya sudah benar, tapi ada hal yang tidak kalah penting dari tata cara sholat itu, yaitu dalam istilah ulama disebut maqasidus syariah dari sholat itu. Output atau tujuan yang diinginkan oleh Allah dari hasil sholat itu tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh Allah, dengan hasil yang diinginkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kata Rasul, fasada sairu amalihi, seluruh amal perbuatannya bisa menjadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai, bahkan banyak lagi para perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Dari ini saja kita bisa melihat, bahkan menyimpulkan begitu dahsyat urgensi ya ibadah sholat dalam kehidupan, khususnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, yang mana jika sholat ini benar dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanallah, maka orang ini insya Allah dunia dan akhiratnya akan selamat. Dari sini kita lihat, idza sholuhat sholuha sairu amalihi. Jika sholatnya beres, jika sholatnya benar, sesuai betul secara utuh dan komprehensif,
Ya, sholat yang dilakukannya itu dengan yang diinginkan oleh Allah, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan bagaimana seharusnya sholat yang diinginkan oleh syariat secara utuh. Garansi dan jaminannya kata Rasul, semua amal perbuatannya akan beres dan insya Allah dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ibadah sholat ini begitu penting? Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Ada dalam riwayat as-sholatu amududdin. Sholat itu kata Rasul adalah tiangnya agama. Maka kata Rasul, faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan sholat secara utuh, barang siapa yang melaksanakan sholat secara benar, utuh, seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan tuntunan syariat secara sempurna, secara komprehensif dan yang diinginkan oleh Allah. Maka kalau dia betul-betul di sini kata Rasul, faman aqamaha, ditegakkan sholat itu secara benar dan utuh, maka dia faqad aqamatin, berarti dia sudah menegakkan agama ini secara benar dan utuh. Tapi kata Rasul, wa man tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat ini, maka kata Rasul, faqad hadamaddin, dia berarti sudah menghancurkan agama ini. Nah, disinilah salah satu urgensinya kenapa sholat itu begitu penting. Makanya itu perintah sholat ini, subhanallah, sampai Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dalam menurunkan perintah sholat itu. Tidak hanya dengan ayat Al-Quran seperti misalnya aqimus sholat, tidak cukup hanya dengan ayat Al-Quran aqimis sholata lidzikri, tapi sampai ada satu peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah di tanggal 27 Rajab. Nah, maka kalau ada yang bertanya di mana urgensinya ibadah sholat 5 waktu ini dalam kehidupan seorang muslim, ya ini, sholat itu adalah penentu selamat dan tidak selamatnya seorang muslim itu dunia dan akhiratnya. Nanti kita pahami seperti apa sih sholat yang betul-betul seperti syariat itu. Sholat itu bahkan sebagai Rasul katakan imaduddin. Ya, imaduddin, tiangnya agama. Bangunan masjid ini kokoh seperti ini karena ada tiang. Maaf kalau nggak ada tiang, atau tiangnya mungkin tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan berat konstruksinya, bisa jadi bangunan apapun akan runtuh. Nah, sholat itu diupamakan oleh Rasulullah bagaikan atau laksanakan tiang agama, ya, laksana tiang agama. Maka kata Rasul, faman aqamaha, siapa yang menegakkan sholat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, artinya soluhat sholatnya itu, maka betul-betul dia telah menegakkan agama Allah ini. Tapi siapa yang meninggalkan sholat itu, berarti dia sudah menghancurkan agama ini. Nah, makanya itu kita tahu di dalam rukun Islam pun tentang sholat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan ada satu hadis Nabi, subhanallah, tegas Rasulullah katakan,
Qala Rasulullah SAW, al-farqu bainal islami wal kufri tarkus shalah. Yang dapat membedakan seseorang apakah dia Islam atau tidak Islam itu adalah bagaimana dia meninggalkan sholatnya. Maka walaupun ulama semua mengatakan orang yang meninggalkan sholat walaupun secara sengaja, tapi selama dia tidak mengingkari wajib sholat itu, insya Allah walaupun dikatakan kafir, tapi kafirnya masih kafir fi'li. Apa itu kafir fi'li? Kelakuan dan perbuatannya. Kalau dia mengaku umat Rasulullah tapi dia nggak sholat, maka kelakuan dan perbuatannya nggak berbeda dengan orang kafir. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat menistakan sholat, menghina perintah sholat, dan tidak mengakui di hatinya tentang kewajiban ibadah sholat 5 waktu itu, bukan hanya sekedar ditinggalkan, nah ini udah murtad. Ya, ini udah murtad. Disinilah urgensinya ibadah sholat, khususnya sholat 5 waktu dalam kehidupan, terutama kehidupan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini, sholat yang seperti apakah yang disebut dengan faman aqamaha faqad aqamaddin itu? Sholat yang betul-betul ditegakkan sehingga ketika dia menegakkan sholat secara utuh itu betul-betul dia sudah menegakkan agamanya. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Pernah kita bahas mungkin di sini tentang ilmu dulu namanya ilmu usul fikih. Ya, jadi dalam kajian para ulama fikih dan usul fikih, dan ini bahkan sepakat para ulama semua, Pak. Ibadah yang sesuai dengan syariat, ibadah yang diinginkan oleh Allah, ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya ibadah mahdoh yang murni ritual seperti sholat ini, kalau ingin betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, ada 2 hal yang tidak boleh diabaikan. Dan 2 hal ini kedua-duanya harus terlaksana kalau ingin sholatnya utuh seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka bahasanya Rasulullah dalam hadis ini adalah dengan kata soluhat, ya. Ini bahasa yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah kata-kata soluhat. Ya, soluhat ini sering kita dengar, kata soleh atau solihah. Ya, jadi ungkapan soleh atau solihah itu sering kita dengar. Anak yang soleh, suami yang soleh, hamba Allah yang soleh, seorang istri yang solehah. Nah, kalau soluhat ini kata kerja. Kalau soleh atau solehah ini namanya isim fa'il. Ya, isim fa'il. Kalau boleh saya katakan, soleh ini yang paling gampangnya bahasanya itu cocok atau sesuai. Ini yang paling gampangnya, ya. Soleh ini kalau diterjemahkan secara mudah, simple, itu artinya cocok, sesuai. Jadi siapakah hamba Allah yang soleh dan siapakah hamba Allah yang solehah? Hamba Allah yang soleh dan solehah adalah hamba Allah. Isi hatinya, apa yang keluar dari lidahnya, dan apa yang dilakukannya sesuai dan cocok dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau dia sebagai seorang laki-laki, namanya dia soleh. Kalau dia perempuan, dinamakan solehah. Itu yang paling gampang. Jadi makanya itu kata soleh itu yang paling gampang diterjemahkan dengan kata cocok atau sesuai. Siapakah suami yang soleh? Suami yang isi hatinya, ucapan-ucapan dan statement yang keluar dari lidahnya
ataupun apapun perbuatannya dan sikapnya sesuai, cocok dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sama sekali tidak keluar dari tuntunan syariat, yang berlandaskan kepada akidah yang benar. Jelas Pak ya? Nah, maka di sini awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesuatu yang pertama kali yang akan dihisab, dihitung oleh Allah nanti pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Nah, ini iza soluhat. Nah, gitu. Apabila sholatnya sesuai, cocok dengan yang diinginkan oleh Allah, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasul juga bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Ya, artinya tidak keluar dari tuntunan syariat secara utuh. Maka kata Rasul, "Shollu hasairu amali." Dijamin semua amal perbuatannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Tapi wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak. Nah, nanti sholatnya rusak itu kayak apa? Kita bahas. Fasada sairu amali. Sholat itu akan menentukan rusaknya segala amal perbuatannya juga. Maka yang saya katakan tadi, ya, begitu dahsyat, ya, urgensi ibadah sholat dalam kehidupan. Karena sholat ini menentukan, ya, selamat dan tidak selamatnya seorang hamba Allah dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Makanya itu Rasul dalam hadis lain tadi saya katakan mengatakan sholat ini adalah tiang agama. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Sholat yang diinginkan oleh Allah itu yang seperti apa gitu loh. Saya kasih contoh. Ini adalah konsensus kesepakatan para ulama, hasil ijtihad para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, terhadap semua ibadah yang dilakukan, terutama ibadah mahdhah. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, bagaimana cara ibadah itu dilakukan. Ini satu. Tapi yang tidak kalah penting bukan hanya sekedar cara. Kita ini kan banyak memperhatikan ibadah itu hanya bagaimana cara ibadah itu saja. Padahal yang diinginkan oleh Allah dari semua ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah mahdhah, dan ini udah pernah kita bahas ya. Tapi kayaknya udah lama. Ya, bukan hanya cara, tapi bagaimana hasil akhir dari ibadah kita itu. Ya, bagaimana hasil akhir dari ibadah kita itu. Bahasa mudahnya adalah output dari ibadah kita itu. Sudahkah outputnya, hasilnya sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang Allah tuju? Ini yang paling penting. Ini juga tidak kalah pentingnya di dalam ibadah. Nah, kita ini kan selama ini hanya terpaku ibadah-ibadah mahdhah itu hanya dalam satu aspek, cara saja yang diperhatikan. Ya, tentang cara sholat ini gampang sebetulnya Pak, karena ada acuan bakunya berdasarkan ijtihad para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini yang gampangnya, bagaimanakah cara sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat menurut fikih. Itu aja sebetulnya. Kalau tata cara, kita buka kitab fikih. Nah, kita di Indonesia ini secara ibadah kita bermazhab, namanya mazhab Syafi'i. Kita buka tuh kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu dari yang terkecil, mungkin bahkan sampai yang besar. Yang terkecil misalnya kalau di masyarakat itu misalnya ada kitab fikih ya yang namanya Syafi' Tantun Najah. Ada lagi kitab namanya Matan Takrib. Ada lagi kitab syarahnya, kejelasannya Matan Takrib namanya Fathul Qarib. Ada lagi penjelasan Fathul Qarib namanya misalnya adalah Al-Bajuri.
Dan banyak lagi. Ya. Misalnya lagi ada kitab namanya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in ini dibahas lagi, ada kitab namanya adalah I'anatut Talibin. Ada lagi kitab ya fikih yang agak tebal dalam mazhab Syafi'i itu misalnya Al-Muhazzab. Dan kitab Muhazzab ini disyarah oleh ulama mazhab fikih Al-Imam An-Nawawi sampai 20 jilid, tebal-tebal. Satu jilid itu bisa 400-500 halaman, 20 jilid. Kitab namanya Al-Majmu' Lin-Nawawi. Subhanallah. Ya, kita yang tipis sajalah. Sabitnatun Najah atau Matan Takrib atau Fathul Qarib. Bagaimanakah cara sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat? Bahkan kitab Fathul Qarib ini sekarang ada, dan ini udah lama sebetulnya, ada keterangan tentang kitab Matan Takrib ini, dijelaskan mana dalilnya menurut ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namanya At-Tahzib, ya, kitab At-Tahzib. Ini anak-anak pesantren udah hafal ini kitab-kitab kayak gini, dipelajari di pesantren. Ya, jadi sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat, satu yang harus diperhatikan bagaimana cara sholat itu. Nah, cara sholat ini ya harus diperhatikan satu, ya, syarat sholatnya sudah terpenuhi atau belum, terutama syarat sahnya sholat. Contoh kan sholat itu kalau ingin sah, aurat harus ditutup. Tidak boleh, ya, tidak boleh dibuka, bahkan terbuka. Syarat sahnya sholat itu pastikan pakaian yang kita pakai sholat, ya, peci, semua yang kita pakai sholat, sarung, baju, maaf, bahkan celana dalam yang kita pakai, ya, tempat kita sholat itu suci betul-betul, zero dari najis. Kalau ada najis, tidak sah sholatnya, karena kamu memenuhi syarat. Banyak lagi. Sholat yang sah itu adalah salah satu syaratnya adalah, misalnya lagi selain bersih dari suci dari najis dan menutup aurat, wajib menghadap kiblat. Kalau sengaja sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholat tersebut. Nah, ini diantara syarat sahnya sholat. Dan gak cukup hanya sekedar syarat sah, rukun sholatnya terpenuhi atau tidak. Satu saja rukun sholat tidak terpenuhi, sekalipun syarat sahnya terpenuhi, maka sholat pun jadi batal. Nah, contoh rukun sholat itu baca Fatihah. Contohnya ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, dan sebagainya. Nah, kalau syarat dan rukun terpenuhi, maka secara tata cara sholat kita insya Allah sudah sah. Tapi nggak cukup, kan kita juga bukan cuma sekedar sah. Bagaimana sholat kita caranya itu sempurna. Tambahkan yang sunnah-sunnah. Semakin banyak yang sunnah dalam sholat kita lakukan, insya Allah tata cara sholat kita bukan hanya sekedar sah, tapi semakin sempurna. Ini yang nggak boleh kalah penting juga, kita harus tahu, pastikan sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun dan sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Pastikan apapun yang membatalkan sholat betul-betul tidak ada dalam sholat kita, zero yang membatalkan. Nah, kalau ini udah benar, udah beres, ini sebetulnya yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita baru satu aspek. Lainnya nggak kalah penting yang kita sebut dalam istilah fikih dan usul fikih namanya maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Ini istilah dalam kajian, ya, Suprapto tahu deh ini. Maqasidus syariah. Bahkan banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang maqasidus syariah ini. Maqasidus syariah, ya. Maqasid, maqasid ini apa? Tujuan karena plural, jamak.
tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah dari hasil ibadah yang kita lakukan. Apa outputnya, apa hasilnya? Sudahkah hasil dari ibadah kita dalam hal ini sholat misalnya betul-betul menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan? Jadi sekalipun maaf tata caranya sholatnya udah beres, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bisa jadi sholatnya adalah fasadat, rusak. Artinya sholatnya belum soluhat, belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Nah, kita kan selama ini dalam segala ibadah termasuk sholat, maaf, yang kita perhatikan hanya masalah cara. Sementara masalah maqasidus syariah, output hasil yang diinginkan oleh Allah dari sholat kita, kadang-kadang kita nggak peduli. Maaf, makanya ada satu istilah yang sangat dikenal, STMJ. Apa tuh STMJ? Sholat terus maksiat juga. Bukan susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan gitu, atau maksiat juga. Kalau sholat dilaksanakan, maksiat juga tetap dilakukan, apa hasilnya sholatnya? Tapi maaf, ada yang bilang, oh untuk keseimbangan kan, yang ngaco ngawur gitu. Daripada dia nggak sholat kan, daripada. Kan ini yang terjadi, Pak. Saya kasih contoh yang paling gampang. Nah, yang paling gampang, kita dalam sholat, jadi sholat yang diinginkan oleh Allah itu hasilnya apa? Bacaan-bacaan sholat yang kita baca, gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, dari dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu semestinya mampu menghasilkan hasil yang Allah inginkan. Secara garis besar hasil yang Allah inginkan itu ada 3. Maqasidus syariah di tazkiyatun nafsi. Bagaimana bacaan sholat kita, gerakan sholat kita menghasilkan kita menjadi manusia-manusia yang bersih. Bukan saya katakan suci, yang bersih dari segala penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa. Ya. Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya yang disebut Ihya Ulumuddin membuat satu bab khusus tentang tazkiyatun nafsi ini. Minimal kata Imam Ghazali tidak kurang 100 dari penyakit-penyakit hati yang harus dihindari. Sombong, ria, ego, dendam, rakus, apalagi Pak? Pelit, nggak peduli terhadap penderitaan orang lain. Ya Allah, mungkin kalau yang gampangnya mungkin baper, perasaan orang dia gak mau jaga, tapi perasaannya sensitif banget, ya kan Pak, males, sehingga ada istilah anak muda sekarang namanya mager, males gerak. Itu penyakit-penyakit jiwa semua itu, nggak kreatif, maaf, maunya cuma mengandalkan pemberian orang. Ya kan toh? Kalau melakukan satu kebaikan pun niatnya adalah untuk pencitraan, enggak ikhlas. Banyak sekali penyakit hati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholat yang kita lakukan, bahkan ibadah yang kita lakukan itu bisa menghadirkan iqamatul adli, tegaknya keadilan dalam kehidupan. Adil itu lawan daripada zalim. Jadi gimana bacaan sholat kita, gerakan sholat kita mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang tidak zalim, menjadi pemimpin tidak zalim, menjadi pedagang tidak zalim, menjadi aparat dan penegak hukum yang tidak zalim. Maaf, menjadi petani yang tidak zalim, politisi yang tidak zalim, bukan cuma zalim kepada orang lain, bahkan zalim kepada dirinya. Bahkan bukan hanya kepada orang lain, lingkungan pun dizolimi, diperlakukan seenaknya.
tanpa memikirkan resiko dan apa yang akan terjadi terhadap lingkungan tersebut. Sumber daya alam, maaf, dikelola dengan seenak perutnya. Kan ini yang terjadi, Pak. Sholat ya sholat, bahkan dia haji itu katanya, sholatnya rajin, bahkan kadang-kadang khusyuk. Sholatnya sih rajin, tapi kalau melihat orang yang berbeda dengan dia, padahal perbedaan hanya masalah-masalah khilafiyah, tapi pandangannya kepada orang yang berbeda dengan dia pandangan yang benci dan pandangan yang sama sekali tidak ada kasih sayang dan tidak ada sama sekali rahmat kepada orang yang berbeda dengan dia. Nah, ini yang terjadi gitu loh. Kan banyak tuh, Pak, orang kalau berbeda dengan dia sedikit aja udah aduh bencinya setengah mati. Yang di hatinya itu dengkinya setengah mati kepada orang yang berbeda. Kayaknya surga cuma milik dia doang. Kan ini yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana sholat kita ini mampu membuat kita hadirnya kemaslahatan, mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah apapun kita dan siapapun kita. Soleh dalam berekonomi, soleh dalam berinteraksi, soleh dalam bermasyarakat, soleh dalam memperlakukan dan mengelola alam dan sumber daya alam yang Allah berikan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya kasih contoh yang paling gampang. Maaf, ini yang paling gampang aja. Tata cara sholat zuhur itu 4 rakaat. Ini yang paling gampang, Pak. Kebetulan kita nggak sempat pergi ke masjid, nggak sempat berjamaah sholat sendirian. Kebetulan juga nggak ada orang lagi di rumah, istri lagi keluar atau anak lagi nggak ada. Datang waktu sholat zuhur. Walaupun kita sholat zuhur sendirian, kita nggak berani itu mengkorting sholat zuhur kita, mentang-mentang nggak dilihat orang jadi 3 rakaat, apalagi 2 rakaat. Alasan apa? Yang diinginkan oleh Allah dalam sholat zuhur harus 4 rakaat. Walaupun tidak ada yang melihat, dia yakin Allah Maha Tahu, iya. Tapi kan yang diinginkan oleh Allah dalam kita berbisnis, dalam kita berdagang, kita harus apa? Harus jujur. Tapi mengapa kok sholat bisa jujur, tapi dagang sudah banyak menipu? Kan banyak tuh. Sholat bisa jujur, tapi dalam berbisnis sudah culas. Rakaat sholat bisa jujur, tapi maaf, dalam berpolitik sudah menghalalkan segala macam cara demi kekuasaan. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Padahal yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, zalim itu nggak boleh. Nah, ini namanya sholatnya belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Kita membaca dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, semua ibadah yang kulakukan, hidupku, matiku, semua milik Allah dan semua untuk Allah. Dan apapun yang ada pada diri kita ini milik Allah, hanya amanah dan titipan. Tapi berapa banyak mungkin diantaranya kita, maaf, sudah berkhianat dengan amanah dan titipan Allah. Allah amanahkan ilmu, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan. Kita sudah banyak melakukan kezaliman dengan kepandaian dan kecerdasan kita. Maaf, tidak sedikit para ilmuwan, intelektual, bahkan secara akademik mungkin dapat gelar profesor, doktor. Di masyarakat dapat gelar ustadz, kiai, apalah namanya, buya apalah namanya, tuan guru apalah namanya. Tapi maaf, berkhianat dengan ilmunya. Tidak sedikit orang yang diamanahkan oleh Allah pangkat dan jabatan yang dipercayakan oleh rakyat, suatu jabatan yang strategis, berkhianat. Dikhianati dirinya, dikhianati bangsanya, dikhianati negaranya, agamanya pun dikhianati. Padahal ketika sholat
Gak berani tuh sholat zuhurnya di korting jadi 3 rakaat, apalagi 2 rakaat dengan alasan yang diinginkan oleh Allah kan sholat zuhur harus 4 rakaat. Yes, tapi yang diinginkan oleh Allah dalam kita berbisnis kan juga harus jujur toh. Yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus ngapain? Haram hukumnya menzolimi orang. Nah, ini artinya sholat yang tidak menghasilkan Allah yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh. Ya, mungkin bahasa yang paling gampangnya secara khusus Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang sesuai utuh seperti yang Allah inginkan. Bukan hanya tata cara saja yang harus benar. Yes, tata cara salat harus benar, harus sesuai dengan syariat, terpenuhi syarat sahnya, terpenuhi rukunnya, sempurna yang dengan yang sunnah-sunnahnya, bahkan betul-betul dipastikan zero dari yang membatalkannya. Tapi itu hanya baru aspek tata cara. Ada aspek lain yang gak kalah penting, aspek maqasidus syariah, hasil akhir dari sholat dan ibadah kita. Apa hasil dari sholat kita? Sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacaan yang kita baca dalam sholat, gerakan yang kita lakukan dalam sholat mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang meninggalkan segala bentuk perbuatan keji, bahkan apalagi perbuatan mungkar. Keji yang biasanya adalah dosa maksiat, perbuatan negatif yang biasanya negatifnya hanya untuk dirinya. Mungkar adalah perbuatan negatif, dosa maksiat yang bukan hanya dirinya saja yang mendapatkan kerugian, tapi juga orang banyak menjadi korban daripada perbuatannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Mari kita bertanya pada diri kita. Kita akan mati dan hal yang akan pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Seandainya sholat kita dihisab dari aspek tata cara, boleh jadilah sholat kita beres. Ya, walaupun mungkin puntennya ya Ustaz Zainuddin nggak sampai 100 lah, tapi masih lulus. Tapi ditinjau dari aspek tata cara, oke, beres. Tapi ditinjau dari aspek output, hasil yang diinginkan oleh Allah, sudahkah menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan? Mari usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Jangan sampai ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hidup kita diberkahi oleh Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, usia kita diberkahi oleh Allah, sehingga betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita mendapatkan kebaikan dari Allah, akhirat pun masuk surga tanpa harus sedikit pun merasakan azab di neraka nanti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.